Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rifki Dian Hasna. Kali ini saya akan membahas soal pra-KSN tingkat kabupaten atau kota matematika SMP ya, tahun 2020. Ada dua soal yang saya akan bahas pada kesempatan kali ini. Yuk kita bahas sama-sama. Di sini saya punya soal yang pertama. Soal yang pertama, suatu survei dilakukan pada siswa kelas 7 untuk mengetahui siswa yang berminat mengikuti ekskul voli. Hasil survei menyatakan 25% total siswa putra dan 50% dari total siswa putri berminat mengikuti kegiatan tersebut. 90% dari total peminat kegiatan ekskul voli adalah siswa putri. Rasio total siswa putri dan total siswa putra kelas 7 di sekolah tersebut adalah titik. Yang ditanya itu adalah total rasio ya dari total siswa putri dan total siswa putra. Sedangkan di sini keterangannya di soal di sini bahwa 25% dari total siswa putra dan 50% dari total siswa putri itu berminat mengikuti ekskul voli. Nah, jadi dari situ kita nanti akan buat model matematikanya dan kemudian kita bisa menghitungnya. Sedangkan di sini juga dikasih keterangan bahwa 90% dari total peminat kegiatan ekskul adalah siswa putri. Oke, di sini supaya lebih memudahkan kita untuk membuat model matematika, pasti kita harus membuat simbol ya, simbol untuk siswa putra dan untuk siswa putri. Di sini saya jawab, untuk siswa putra saya akan beri simbol A ya, putra A. Untuk siswi putri ya, berarti saya simbolkan dengan I. Nah, jadi siswa putra itu A, siswi putri itu I. Nah, tadi keterangannya adalah 25% total siswa putra dan 50% total siswa putri berminat mengikuti kegiatan tersebut. Berniat mengikuti kegiatan voli. Berarti di sini voli itu adalah 25% siswa putra ditambah dengan 50% siswa putri. Jadi seperti ini ya model matematikanya untuk yang pertama. Sedangkan tadi di sini dikasih tahu bahwa 90% dari peminat ekskul itu adalah siswa putri. Berarti di sini 90% dari yang suka voli itu sama dengan siswa putri. Nah, berarti begini kan ya? Oke, berarti di sini kalau saya jabarkan 90% dari yang suka voli itu kan 25% siswa laki-laki ditambah 50% siswa perempuan, itu sama dengan siswi putri. Tadi siswi putri yang suka voli itu ada 50%, berarti di sini 50% I. Oke, jadi ini adalah model matematika yang akan kita jabarkan untuk kita mencari rasio siswa putra dengan siswa putri. Nah, jadi dari sini baru akan kita jabarkan. Oke, di lembar selanjutnya ini sudah saya tulis ya, sudah saya tulis lagi bentuknya 90%, kemudian di sini 25% A ditambah 50% I sama dengan 50% I. Oke, supaya memudahkan di sini saya akan ubah ke dalam bentuk pecahan. 90% itu adalah 90/100 atau saya sederhanakan menjadi 9/10. Buka kurung, 25% itu adalah 1/4. A ditambah 50% itu adalah 1/2 I. Sama dengan 50% I berarti 1/2 I. Oke,
Karena di sini ada tanda kurung, berarti kita harus buka tanda kurungnya ya, kita harus uraikan. Berarti ini jadinya 9/40A ditambah, ini dikali jadinya 9/20I. Sama dengan 1/2I. Nah, sekarang kita akan memisahkan variabel A dengan variabel I. Karena di sini ada variabel I, maka di sini dia harus pindah. Ya. Berarti 9/40A sama dengan di sini 1/2 dikurang dengan 9/20I. Sekarang kita samakan penyebutnya, berarti kan 9/40A sama dengan, ini kalau kita samakan penyebutnya jadinya 20 ya. 20 dibagi 2 itu hasilnya 10, 10 dikali 1, 10. Kemudian ini tetap sama 9, di sini I. Oke. Berarti jadinya 9/40A sama dengan 1/20I. Oke, sekarang saya lanjutkan di sini. Setelah itu, maka saya di sini akan mengalikan silang ya. Kalau misalnya saya akan kalikan silang, berarti 9 dikali 20 itu adalah 180A sama dengan 1 dikali 40 adalah 40I. Ya, simbolnya. Sekarang kita akan mencari perbandingan siswa putra dengan siswa putri. Nah, tadi di sini diminta bahwa yang ditanya itu adalah perbandingan rasio siswi putri dengan siswa putra. Nah, kalau misalkan seperti ini, berarti kan dia ini tinggal kita bandingkan saja ya. A per I, sekarang kita tulis A per I-nya, berarti itu adalah 40, pernya per 180. Ini bisa disederhanakan, jadinya di sini adalah 2, di sini adalah 9. Berarti di sini A per I itu sama dengan 2/9. Tadi yang ditanya adalah perbandingan putra dan putri. Jadi di sini pertanyaannya tadi perbandingan antara putri berbanding dengan putra. Karena putri berbanding putra berarti jawabannya adalah 9/2. Oke, 9 berbanding 2. Di sini kalau kita lihat di soal adanya jawabannya yang B. Jadi untuk soal yang pertama yang kita bahas di sini jawabannya adalah B. Kemudian kita akan lanjut membahas soal yang kedua. Soal yang kedua, di sini saya punya soal, terdapat 5 bilangan bulat positif dengan rata-rata 45 dan jangkauan 5. Nilai maksimum yang mungkin untuk bilangan terbesar dari 5 bilangan tersebut adalah titik. Nah, berarti di sini kita juga harus memisalkan. Saya akan jawab. Saya akan memisalkan bilangan-bilangan dari yang paling kecil ke paling besar. Di sini saya memisalkan X1, kemudian X2, kemudian X3, X4, dan X5 dengan urutan di sini dari terkecil ke terbesar. Artinya di sini X1-nya itu adalah yang paling kecil, sedangkan X5-nya adalah yang paling besar. Nah, terus di sini kan tadi keterangannya bahwa rata-ratanya itu 45. Berarti kalau rata-ratanya 45, itu kan artinya X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4 ditambah X5 kemudian dibagi dengan 5, itu hasilnya adalah 45. Atau bisa kita sederhanakan, berarti X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4 ditambah X5, itu hasilnya adalah 5 dikali 45. Jawabannya adalah 225. Nah, itu bentuk sederhananya seperti ini ya.
Kemudian di soal juga diketahui jangkauan. Jangkauan itu adalah perbedaan dari nilai terkecil dengan nilai terbesar. Di sini nilai terbesarnya adalah 5, nilai terkecilnya adalah X1. Ya, jadi di sini X5 dikurang X1 itu sama dengan 5. Oke, ini yang diketahui. Di sini yang diminta adalah nilai maksimum dari kelima bilangan ini. Kalau misalkan kita mau mencari nilai maksimum, pasti di sini adalah X5. Berarti kita akan mencari X5. Supaya X5-nya ini bernilai maksimum, maka X yang lain, X yang ini dari X1 sampai X4 itu nilainya harus sama dengan nilai yang paling kecil. Jadi di sini angkanya yang berbeda hanya X5. Jadi di sini supaya hasilnya maksimum berarti X1 itu harus sama dengan X2, itu harus sama dengan juga dengan X3, itu harus sama dengan juga dengan X4. Berarti nanti yang berbeda hanyalah X5. Ya. Jadi di sini pengerjaannya awalnya kan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4 ditambah X5 itu hasilnya adalah 225. Oke, karena di sini X1 sama dengan X2 sama dengan X3 sama dengan X4, maka keempat angka yang ini sama. Ya, kalau keempat angka ini sama, berarti sama aja seperti 4 kali X1. Kemudian dia ditambah dengan X5. Hasilnya adalah 225. Tadi kita akan mencari X5. Berarti di sini X1-nya harus kita ubah. Mengubahnya dari mana? Mengubahnya dari sini. Kalau misalnya di sini saya ubah, berarti kan X1 sama dengan X5 dikurang 5. Ya. Jadi di sini saya ganti 4 buka kurung. X1-nya saya ganti X5 dikurang 5 tutup kurung X5 sama dengan 225. 4 dikali X5 itu adalah 4X5. 4 dikali 5 di sini adalah 20 min 20. Kemudian ditambah dengan X5 hasilnya adalah 225. Oke, ini bisa kita jumlah. 4X5 ditambah X5 itu adalah 5X5 sama dengan 225. Ini pindah ya, jadi ditambah 20. Artinya 5X5 itu sama dengan 245. Artinya X5 itu adalah 245 dibagi dengan 5. 245 dibagi dengan 5 itu hasilnya adalah 49. Artinya di sini adalah 49 merupakan nilai maksimum atau 49 itu merupakan nilai dari X5. Jadinya soal yang kedua ini jawabannya adalah yang D, 49.